البركة وإلى روح شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكر وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Sekarang bacaannya sampai halaman 180 ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani hayawanun yamtani'u binafsihi min sigharis sibai. Yang kedua adalah hewan yang dapat mencegah dirinya dari hewan buas yang kecil-kecil. Imma biquwwatihi, ada kalanya dengan kekuatan itu hewan. Jadi ini hewan bisa mempertahankan dirinya, dia bisa melawan terhadap binatang buas yang kecil-kecil. Contohnya apa? Kabairin, seperti unta. Wa farasin, seperti kuda. Itu dia bisa melawan terhadap binatang buas yang kecil-kecil. Nah ini gimana kalau seandainya kita nemuin luqatah, bentuknya adalah hewan yang seperti ini. Bisa contohnya unta atau seperti contohnya kuda. Au bi'adwihi, atau hewan yang bisa lompat. Contohnya kal arnabi, kelinci. Wazobi, menjangan. Al-mamlukaini, yang ada orang yang memilikinya. Bi'an yakuna fihi ma alamatul milki, bahwasanya pada keduanya ini ada tanda-tanda kepemilikan, ada yang punya gitu. Kelinci ada yang punya, unta ada yang punya, kuda ada yang punya. Wa illa, kalau seandainya memang ini kelinci atau menjangan dia nggak ada tanda ada pemiliknya, falaisa kilahuma luqatatan, maka dia bukan merupakan luqatah. Jadi bukan luqatah, ingat itu. Kalau yang ada pemiliknya baru menjadi luqatah, barang temuan. Tapi kalau hewan yang memang dia liar, berarti bukan barang apa? Bukan luqatah. Jadi bedain tuh, bedain antara yang luqatah dengan yang bukan luqatah, antara yang barang temuan
dengan barang yang bukan barang temuan. Jadi kalau yang barang temuan ada yang punya, baru kita nemuin, disebut dengan luqatah. Tetapi kalau memang ini hewannya hewan liar, nggak ada yang punya, kita nemuin, udah milik kita, udah, ya bukan luqatah namanya. Atau yang ketiga, tadi pertama, ini hewan bisa mempertahankan dirinya dengan kekuatannya, contohnya unta, kuda, atau dengan lompatnya, contohnya kelinci, menjangan. Atau yang ketiga, au bi toyaranihi, atau dengan terbangnya, bisa terbang nih hewan, bisa melawan, terbang terus. Contohnya kalhamani, seperti burung merpati. Kalau hammam, kamar mandi atau pemandian. Kalau hamam, burung merpati. Itu beda tasdid, beda makna. Dibaca hamam, maka maknanya adalah burung merpati. Kita baca hammam, pemandian, sauna, beda. Jadi kalau seandainya ini hewan yang demikian, bagaimana? Yang bisa mempertahankan dirinya dari binatang buas yang kecil, imma ada kalanya dengan kekuatannya, ada kalanya dia bisa lompat, atau dia bisa terbang. Fa'in wajadahu ayil multaqitu aidadikal hayawana, maka jika orang yang menemukannya, menemukan hewan yang tersebut, nemuin kuda, nemuin unta, nemuin kelinci, menjangan, nemuin burung merpati, tapi ingat yang ada pemiliknya, maka dibilang luqatah, gitu tuh. Di mana temukannya? Fis-sahra'i ayil aminati, di padang sahara yang aminah, yang aman. Kita tahu ini ada yang punya. Kita nemuin unta misalnya, atau nemuin kuda misalnya, atau burung misalnya, ada yang punya, tapi nemuinnya fis-sahra'il aminati, di tanah lapang atau di padang sahara atau gunung sahara yang aman. Bagaimana hukumnya? Tarakahu wujuban, tinggalin, hukumnya wajib, jangan ditangkap. Tuh, kalau memang ada tanda-tanda kepemilikan dari hewan ini, misalnya kuda dipakai pelana, berarti ada yang punya ini. Ya udah, jangan tangkap, udah biarin, hukumnya wajib. Wa haruma iltiqatuhu litamalluki, bahkan jadi haram kita pungut, kita ambil itu kuda, itu unta atau yang lainnya disebut, itu nggak boleh kita ambil, kita pungut untuk menjadi milik kita, nggak boleh itu. Jadi kalau seandainya kita lihat ada hewan yang demikian, yang bisa mempertahankan dirinya dari binatang buas yang kecil, tadi contohnya unta, kuda, kemudian kelinci, menjangan, burung, ditemukannya di tanah lapang yang aman, maka pertama tadi kewajibannya biarkan, jangan ditangkap. Yang kedua adalah haram kalau sampai kita pungut atau kita tangkap. Kenapa demikian? Kok nggak boleh? Nggak boleh kita tangkap, nggak boleh kita jadi milik kita. Li'annahu masunun bil imtinai min aktsaris sibai, karena dia bisa menjaga dirinya dengan cara apa? Dengan cara tadi itu, bisa dengan kekuatannya, bisa dengan dia lompat, bisa dengan dia terbang. Ya, minat min aktsaris sibai, dari binatang buas yang paling banyak. Demikian ya, jelas ya. Jadi kalau seandainya nemuin daripada binatang tersebut di atas, binatang yang memang bisa mempertahankan dirinya dari binatang buas yang kecil, bisa dengan kekuatannya, atau dengan lompatnya, atau dengan terbangnya, maka tadi pertama hukumnya biarkan, wajib hukumnya. Yang kedua adalah haram kita untuk memungutnya, untuk jadikan sebagai milik kita. Nah sekarang diperluas ini masalah oleh pengarang rahimahullah. Falau akhadahu litamalluki dominahu, kalau seandainya ada orang yang mengambilnya juga untuk dijadikan sebagai miliknya, dominahu, maka dia mesti menjamin tuh, ini bab doman ya kemarin ya. Nah, menjamin dia kalau nanti sampai kenapa ini binatang sakit atau sampai mati, nah kita yang domin tuh, ini yang dibilang bab doman ini. Nah kita menjaminnya tuh, kita ganti, hukumnya wajib. Tetapi wayat orang minad dhamani bidaf'ihi ilal qadhi, dan itu orang terbebas dirinya dari doman, dari menjamin, dengan sebab dia menyerahkan kepada seorang qadhi. Kalau qadhi, semua madhab dikepalai oleh satu orang ulama, disebut dengan qadhi. Kalau mufti per madhab, ada mufti Syafi'iyah,
ada muftil Hanabilah, ada muftil Ahnaf, ada muftil Malikiyah. Mufti bermadhab, tapi kalau qadhi satu orang ulama yang mengapalai semua ulama dalam semua madhab, maka disebut dengan qadhi. Jadi kalau seandainya ini orang dia ngambil kemudian dimiliki, maka dia menjaminnya, domannya, dan terbebas dia dari doman, dari penjaminan dengan cara sebab dia menyerahkan kepada seorang qadhi. La biraddihi ila mawdihi, tidak dengan dikembalikan ke tempatnya, nggak boleh dibalikin. Kalau udah kita tangkap, udah kita pegang, jangan dibalikin ke tempat asalnya, langsung serahin kepada qadhi. Wallahu a'lam bishawab.